Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah kita khususnya dari khatib untuk senantiasa mengingatkan kepada kita semua, mengajak untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa henti-hentinya, tanpa ada batas waktu, dimanapun kita berada. Apakah itu kita berada di rumah, ataukah di tempat kerja, ataukah lagi di dalam surau-surau, di masjid, ataukah dalam perkumpulan-perkumpulan bersama sahabat, keluarga, dan semuanya. Maka kita harus tetap dalam kondisi terjaga dengan iman dan takwa, karena Allah Subhanahu wa taala lah sehingga kita semua nikmat yang telah diberikannya ini, sehingga kita menjadi manusia yang penuh dengan rasa syukur dan penuh dengan ketakwaan, penuh dengan kebahagiaan, dan semuanya itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kata Allah, sesungguhnya kami telah menganugerahkan begitu banyak nikmat yang telah diberikan kepada kalian, maka senantiasalah untuk mengingatnya, mensyukurinya, dan tanpa mendustai dari nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang mana lagi? Nikmat-nikmat yang mana lagi yang harus kita dustakan, yang harus kita tolak, yang harus kita tidak akui? Dan semuanya nikmat itu ada di sekitar kita, ada dalam diri kita, ada dalam keluarga kita, dan semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah kita kirimkan salam dan taslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pencerahan kepada kita, yang mana pada zaman dahulu kala manusia itu dalam keadaan jahiliyah, dalam suasana kebodohan, tanpa memiliki ilmu pengetahuan yang cukup, yang mana keadaan saat itu siapa yang kuat, ia yang berkuasa, siapa yang lemah, maka ia akan tertindas. Bahkan kaum wanita tidak terangkat derajatnya, ibu orang tua kita tidak terangkat derajatnya, karena dianggap sebagai makhluk yang lemah. Oleh karena itu, pantaslah kita untuk senantiasa mengirimkan salam dan taslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah
dan para malaikatnya bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diajak kepada semua umat manusia, khususnya umat Islam, yang terkhusus lagi yang beriman dan bertakwa kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa bersalawat kepada Rasulullah. Dan ketika kita berdoa, mengajukan doa, menengadahkan tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita membuka doa itu dengan bersalawat, maka insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita itu. Adapun keterlambatan, tidak cepat tercapai dan seterusnya, mungkin ada syarat dan rukun yang belum kita penuhi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat hari ini izinkan kami untuk mengangkat topik yang mana yang termasuk dosa-dosa besar. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, marilah kita membersihkan diri, mensucikan diri, mengintrospeksi diri. Mungkin terdapat berbagai macam dosa yang telah kita lakukan, baik disadari maupun tidak disadari. Mungkin itu adalah dosa besar, bahkan dosa itu kita sudah biasa ada dalam jiwa kita, namun kita tidak tahu bahwa itu adalah bagian daripada dosa-dosa besar itu. Izinkan kami untuk memperkenalkan beberapa daftar dosa-dosa besar. Yang pertama, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah Tuhan itu satu. Ketika ada yang mengaku bahwa ada lagi Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, yang mengaku misalnya dikenal dengan musyrik, perbuatan musyrik, mengaku bahwa ada kekuatan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita tanpa sadari kita berlakukan bahwa ada kekuasaan selain daripada Allah. Misalnya menganggap bahwa yang akan mengabulkan keinginan kita adalah kita memiliki sesuatu kekuatan, benda-benda tertentu dan sebagainya, yang di luar daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu, tanpa diiringi dengan syahadat dan sebagainya, dan menganggap ada yang lain yang lebih kuat, has another power than Allah Subhanahu wa taala, memiliki kekuatan dan menganggap selain daripada itu, maka itu adalah bentuk kesombongan dan keangkuhan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mengikutkan diri kita dengan sebutan Allah, Allah, Allah dalam diri kita, agar jiwa-jiwa kesombongan yang mengakibatkan sikap musyrik itu terhindar dan jauh dari kita. Yang kedua, dosa besar itu adalah mendurhakai kedua orang tua. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang orang tua kita sudah uzur, umurnya mungkin sudah sampai 60, 70, bahkan 80 tahun lebih. Sikap dan perilakunya tentu bagaikan anak yang umurnya di bawah 10 tahun, atau seorang anak yang tidak dalam keadaan balik, belum mencapai masa baliknya. Sehingga perkataannya, perbuatan dan tingkah lakunya kadang bagaikan anak-anak. Oleh karena itu, sebagai seorang anak harus dapat memahami bahwa itu harus kita maafkan dan tidak dibawa dalam sikap emosi dan mengikuti apa yang menjadi kehendak ataupun harapan tingkah laku dari kedua orang tua kita. Mari kita introspeksi diri, bagaimana susahnya seorang ibu dan ayah kita mencarikan nafkah, membesarkan kita sampai kita menuntut ilmu pengetahuan, sampai kita
dibesarkan mencari pekerjaan, sampai mungkin berpisah sampai menikah dan seterusnya. Bukankah Allah telah mengatakan, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi halakakum min nafsin wahidah ila akhiril ayat. Kata Allah, hai manusia sekalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian semua dari diri yang satu, yang bersumber dari saripati, sehingga kedua orang tua kita itu, ayah dan ibu kita, akan melahirkan kita pada waktunya. Dan ketika sudah berada di atas muka bumi, kedua orang tua kita bagaimana telah merawat kita, membesarkan kita, sehingga kita semua akan menjadi manusia yang gagah sesuai dengan kegagahan kita, yang cantik sesuai dengan kecantikan wanita yang beragam itu. Maka jagalah hubungan silaturahim antara saudara, keluarga, kedua orang tua kita. Allah juga berfirman dalam surat lain, summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idzaman fa qasawnal idzama lahma ila akhiril ayat. Kata Allah, Allah telah menciptakan kalian semua dari saripati, yaitu dari makanan yang kita makan. Saripati itu akan membentuk menjadi air, embrio yang akan menjadi manusia, yang telah disimpan, yang telah ditetapkan kepada seorang bapak, kemudian akan bertemu dengan ovum yang telah ada di seorang ibu kita. Kemudian air yang bersumber dari saripati tadi, yang telah disaring begitu sesuai dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, disimpan dalam rahim seorang ibu. Dalam rahim seorang ibu itu, maka air mani, mohon maaf, air yang hina itu, maka akan terbentuk menjadi darah, dan darah itu akan lagi terbentuk menjadi daging. Daging itu akan terbentuk menjadi tulang belulang. Kemudian tulang belulang itu akan dibungkus dengan daging-daging tadi, dan dengan darah itu mengalir ke dalam tubuh kita, sehingga menjadi manusia yang sempurna. Dan ketika sudah tiba saatnya, sudah tiba masanya, sudah tiba waktunya, yang pada umumnya sekitar 9 bulan, maka Allah akan mengizinkan bayi itu lahir ke muka bumi ini, sehingga kita akan diberikan kekuasaan, kekuatan dalam bentuk seperti yang kita miliki saat ini. Terus dengan kejadian itu, begitu susah seorang ibu kita memelihara kita dalam rahim kita, dan seorang bapak kita mencarikan nafkah kita. Lantas kenapa kita harus berbuat dosa kepada kedua orang tua kita? Kenapa kita tidak mensyukurinya, tidak merawatnya, tidak mendoakannya? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan pasti manusia itu memiliki sikap kekurangan, karena manusia memang Allah sudah menentukan dengan sikap dan sifat an-nisyanu, yaitu memiliki sifat ciri-ciri kekurangan. Kekurangan manusia itu antara lain memiliki hawa nafsu, memiliki emosi, memiliki hasrat yang melampaui batas. Makanya agama telah mengatur kepada kita untuk membentuk pola dan kehidupan itu melalui ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itulah yang akan membentuk manusia sehingga dapat membedakan mana ilmu dunia dan mana ilmu akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Man arada dunya wa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah wa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma wa alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan
kesejahteraan, kebahagiaan, dan mengurus dunia ini dengan baik dan meraih cita-citanya, maka milikilah ilmu. Dan siapa yang ingin selamat ke akhirat, ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Siapa yang ingin meraih kehidupan akhirat yang lebih baik kelak, yaitu pasti orang semua ingin masuk ke dalam surga atas ridho dan izin Allah, maka milikilah ilmu. Dan siapa yang ingin memiliki kedua-duanya, maka milikilah ilmu itu sendiri. Ilmu dunia, ilmu akhirat, misalnya melaksanakan sholat, termasuk taat dan patuh kepada kedua orang tua kita, menghargai dan menghormati guru-guru kita. Itu juga disebut dengan nasail ibad atau nasihat-nasihat abadi, nasihat-nasihat kebaikan yang harus kita miliki. Dan mari kita jaga, didik anak kita menjadi manusia paripurna, menjadi manusia masa depan bagi bangsa dan negara, khususnya umat Islam itu sendiri. Oleh karena itu, ilmu-ilmu akhirat itu harus didukung dengan ilmu dunia. Ilmu akhirat itu juga termasuk waqimus shalah wa atuz zakah warka'u marrakin. Dirikanlah salat, keluarkan zakat, dan saat ini adalah waktunya untuk mengeluarkan zakat, untuk membersihkan diri dan menjadikan manusia yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang berikutnya, yang itu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Manusia yang tidak menjaga perkataan dan perbuatannya, yaitu di bulan suci Ramadan ini, mari kita jaga perkataan kita, jaga perbuatan kita, agar tidak termasuk tergolong orang yang memiliki dosa besar. Dan dosa-dosa besar itu ketika kita memilikinya, maka melaksanakan ibadah puasa itu minimal akan menjadi makruh, dan bahkan itu batal puasa kita. Oleh karena itu, mari kita jaga perkataan, perbuatan. Dan yang selanjutnya, yang berikut menjadi dosa besar kita adalah walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang yang tidak mampu menjaga kemaluannya, orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang salah menggunakannya, yang seharusnya seorang bapak menggunakan hanya kepada istri yang sah. Begitupun sebaliknya, tidak menggunakan bukan pada tempat atau bukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun harus digunakan kepada yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikut, kata Allah, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Menjaga amanat. Amanat juga itu harus kita jaga. Seorang suami menjaga amanat untuk mengurus rumah tangganya. Jangan sampai berkeluyuran, tidak mencari rizki untuk kehidupan masa depan anak dan istrinya. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Masih banyak daftar-daftar yang perlu kita sadari bersama tentang dosa-dosa besar itu. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi khatib itu sendiri, keluarganya, anak-anak keturunannya, dan terutama bagi para jamaah yang hadir dalam Masjid Al-Haq ini. Semoga dapat mengingat dan bisa terhindar dari semuanya itu, bermanfaat bagi kita semua, bagi keluarganya, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwas samiul alim.